Di Akademi Sihir Eston sedang diadakan penerimaan murid baru. Akademi Sihir itu adalah tempat di mana penghasil murid-murid terbaik yang nantinya akan menjadi seorang visioner suci. Seorang pengawas ujian yang bernama Claude Lucci sedang memperhatikan murid-murid yang bakalan masuk ke Akademi Sihir itu. Dia tiba-tiba shock melihat salah satu murid sedang asik latihan mengangkat barbel. Ya, murid itu adalah Kang Otot. Lucci lalu muncul di hadapan para murid-murid itu dengan keluar dari sebuah kobaran api dan memperkenalkan dirinya. Para murid itu mengetahui identitas Lucci yang seorang penyihir terkenal yang masuk ke dalam peringkat ketujuh penyihir hebat yang masih muda. Pujian itu membuat Lucci senang, tapi tidak dengan Kang Otot yang mengomentari kemunculan Lucci yang bilang, "Sampai repot-repot keluar dari api, pasti panas ya," dengan watadosnya hingga membuat Lucci jadi jengkel. Lucci lalu memulai ujian pertamanya dengan membuat sebuah meja dari tanah dan nyebarin lembaran kertas ujiannya. Lucci menyuruh para murid buat memecahkan sihirnya dan menyusun huruf yang bergerak itu hingga tertata rapi sebagai syarat untuk lulus ujiannya. Kang Otot pun merasa kerepotan dengan ujian itu. Lalu dia mematahkan pena bulunya dengan nada intimidasi tepat di atas kertas ujian itu. Gak disangka, tiba-tiba aja huruf-huruf itu pun langsung tertata rapi. Kang Otot lalu nyerahin kertas ujiannya sama Lucci. Lucci pun kaget melihat kertas ujian itu ditata dengan sempurna huruf-hurufnya. Setelah itu, Kang Otot berhasil bertahan melewati beberapa ujian yang lainnya. Hal itu membuat Lucci sangat shock karena sebelumnya dia meremehkan Kang Otot. Dia berpikiran kalau Kang Otot pasti gak bakalan lolos dalam ujian itu. Lucci yang kesal pun lalu memulai ujiannya kembali. Dengan sihirnya, dia membuat sebuah labirin. Di dalam labirin itu, terdapat banyak sekali jebakan dan para murid harus sampai ke titik yang sudah ditentukan sebagai syarat lolos ujian itu dalam waktu 30 menit. Di dalam labirin, Kang Otot dihampiri seorang wanita yang bernama Lemon Irvin. Lemon mengajak Kang Otot bekerja sama buat melewati labirin itu. Dan Kang Otot pun setuju. Mereka berdua berjalan santai melewati labirin itu. Tapi Lemon yang polos dan ceroboh beberapa kali malah terkena jebakan di labirin itu. Kang Otot cuma watados aja melihat kecerobohan yang dilakuin si Lemon. Mereka berdua lalu mendengar teriakan dari para murid lainnya. Kang Otot pun mencoba pergi dari sana. Tapi tiba-tiba aja si Lemon malah memborgol Kang Otot dengan sihirnya. Lemon lalu meminta maaf sama Kang Otot karena dia udah menipunya karena alasan yang gak bisa diceritain. Pokoknya, dia disuruh buat menghambat Kang Otot supaya gagal dalam ujian itu. Tapi, Kang Otot dengan santainya mematahkan semua borgol yang mengikatnya dan langsung pergi dari sana. Hal itu pun membuat Lemon kaget karena Kang Otot dengan mudahnya mematahkan sihirnya. Tiba-tiba aja, sesosok makhluk besar mirip patung Sphinx datang menghampiri Lemon. Makhluk itu memberikan sebuah teka-teki kata kepada Lemon dan menyuruh Lemon buat menjawabnya. Tapi Lemon panik dan gak bisa menjawabnya. Patung itu lalu memberikan sebuah hukuman kepada Lemon. Lemon pun hanya bisa pasrah. Dia merasa itu karmanya karena udah menipu Kang Otot. Tapi tiba-tiba aja Kang Otot datang dan langsung menghajar makhluk besar itu hingga KO. Lemon pun kaget melihat Kang Otot datang menyelamatinya. Dia juga merasa bersalah karena dengan begitu waktu ujian akan habis. Tapi Kang Otot bilang dia punya cara cepat buat sampai tepat waktu. Lucci yang berada di lokasi akhir ujian itu optimis kalau Kang Otot gak bakalan lolos karena dia sudah nyuruh beberapa orang buat menghambat Kang Otot. Tapi dia tiba-tiba aja kaget dengan suara dinding yang dihancurkan satu persatu. Gak lama kemudian Kang Otot dan Lemon muncul dari lubang dinding terakhir yang dihancurkan itu. Hal itu membuat Lucci kaget karena dinding itu gak bisa dihancurin sama sihir apapun. Tapi Kang Otot bisa dengan mudahnya menghancurkannya. Para murid yang ada di sana juga gak terima dan protes atas tindakan Kang Otot karena mereka menilai tindakan itu adalah curang. Mereka semua lalu membuli Kang Otot dan menyuruhnya pulang. Kang Otot pun langsung murung dibully kayak gitu karena emang mental dia lemah banget dah. Lemon yang gak tahan melihat Kang Otot dibully lalu membelanya. Lemon bilang kalau Kang Otot udah nyelamatin dia di dalam labirin tadi. Dan Lemon juga bilang kalau dia disuruh sama Lucci buat menghambat Kang Otot agar gak lolos ujian. Sebagai imbalannya, Lucci bakalan ngelolosin Lemon dalam ujian itu kalau dia berhasil menghambat Kang Otot. Lucci yang mendengar itu pun menjadi sangat kesal.
karena rencana dia jadi gagal. Lalu dia ngeluarin tongkat sihirnya dan bersiap untuk menyerang Kang Otot dan Lemon. Tapi tiba-tiba aja Kang Otot menghampirinya dan langsung mematahkan tongkat sihirnya. Hal itu membuat Lucci menjadi semakin kesal. Gak lama kemudian kepala sekolah datang menghentikan kekacauan itu. Kepala sekolah itu bernama Wahlberg, tapi kita sebut aja Mbah Jenggot. Mbah Jenggot bilang kalau dia bakalan ngambil alih ujiannya. Dia juga langsung membawa Kang Otot ke ruang sidang untuk diwawancarai. Mbah Jenggot menanyakan alasan Kang Otot masuk ke Akademi Sihir. Kang Otot bilang agar dia bisa hidup damai dengan keluarganya. Lalu Mbah Jenggot nanyain alasan kenapa Kang Otot nyelamatin si Lemon di labirin. Padahal waktu itu ujiannya sudah mepet. Kang Otot bilang kalau dia ngerasa bakalan menyesalinya kalau gak melakukan itu. Jawaban itu pun membuat Mbah Jenggot seneng. Lalu bilang, apakah lu gak mikir kalau makhluk tadi bisa aja lebih kuat dari lu? Tapi tanpa pikir panjang, malah main hantem aja. Mbah Jenggot lalu ngeluarin energi sihir yang sangat besar dan memunculkan sebuah boneka besar dengan tombak besar di atasnya. Dia bilang kalau sihirnya bisa mindahin jiwa orang yang paling musuhnya sayangi ke dalam boneka itu. Dan kalau tombak itu ditusukkan ke bonekanya, maka jiwa itu juga akan mati. Mbah Jenggot nanyain ke Kang Otot apa yang bakalan dia lakuin dalam posisi itu. Tanpa pikir panjang, Kang Otot langsung menahan tombak itu dengan tangannya. Kang Otot bilang, buat ngeluarin sihir sebesar ini, dibutuhkan energi sihir yang besar juga. Jadi, ini adalah kontes ketahanan. Melihat kejadian itu, Mbah Jenggot merasa kalau Kang Otot adalah orang yang mempunyai kapasitas dalam prinsipnya, yaitu melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat. Mbah Jenggot lalu meminta maaf sama Kang Otot karena tadi dia cuma mengujinya aja dan gak ada niatan buat lakuin itu. Kang Otot juga ngejawab soal pertanyaan Mbah Jenggot kalau semisal dia harus ngelawan Mbah Jenggot gimana. Kang Otot bilang dia bakalan ngehajar Mbah Jenggot sampai babak belur dengan tindunya. Gile nih jagoan gua cok, langsung nantang raja terakhir. Atas semua kejadian itu, Kang Otot pun berhasil diterima masuk di Akademi Sihir Eston. Di dalam kelas, seorang guru nenek-nenek lagi ngajarin gimana cara buka gembok pakai sihir. Lalu dia nyuruh para murid buat mempraktekannya. Kang Otot dengan watadosnya membuka gembok itu dengan tangannya dan memperlihatkan kepada gurunya. Guru itu pun terkejut sama kelakuannya Kang Otot dan memarahinya. Gak gitu anjing, ini sekolah sihir, tempat buat belajar sihir. Kang Otot dengan watadosnya bilang kalau dia gak bisa pakai sihir. Guru itu pun bilang, terus ngapain lu masuk sekolah ini ganteng? Di samping itu juga seorang murid bernama Vin sedang memperhatikan kelakuan Kang Otot dan berharap supaya gak terlibat dengan Kang Otot nantinya. Tapi sialnya, dia malah satu kamar sama Kang Otot. Kang Otot nanya sama Vin gimana caranya menjadi seorang visioner suci. Lalu Vin menjawab, lu harus ngumpulin koin emas. Koin itu didapat dari ujian, pelajaran, ekstrakurikuler, dan kehidupan sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi, lu bakalan dikasih koin emas, perak, perunggu, tergantung hasil evaluasinya. Tapi kalau nilai lu di bawah standar kelulusan, lu bisa aja dikeluarin nantinya. Hal itu pun membuat Kang Otot jadi frustasi. Sebagai tanda terima kasih, Kang Otot ngasih kue susnya ke si Pin.